Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai text preprocessing. Sebelumnya, pada pertemuan 1, teman-teman sudah diminta untuk menginstal Orange, baik standalone atau melalui Anaconda Distribution. Nah, kalau saya menggunakan Anaconda Distribution. Saya saat ini menggunakan Orange versi 3.27.1. Jika teman-teman ingin mengupgrade-nya, kalian bisa mengunjungi website Orange, atau jika kalian menggunakan Anaconda, kalian bisa menuju ke distribusi Anaconda, kemudian klik Settings, kemudian Install Specific Version. Pastikan pada versi yang terbaru. Mari kita mulai. Ketika kita memiliki suatu dokumen dalam text mining, kita harus melakukan pre-processing text. Kenapa ini penting? Karena teks yang masih memiliki token punctuation akan mempengaruhi performa algoritma jika diterapkan pada model selanjutnya. Nah, teman-teman sudah mengetahui jika pada proses tokenisasi, dokumen yang memiliki punctuation atau tanda baca itu masuk ke token. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat kembali ya untuk PowerPoint di kolom deskripsi. Saya sudah mencantumkan. Nah, kali ini pada pembelajaran text preprocessing, saya akan mengumpulkan korpus dari Wikipedia. Korpus Wikipedia ini nanti di dalamnya akan memuat banyak sekali dokumen. Nah, Orange mempunyai fitur tersebut untuk mengumpulkan dokumen dari Wikipedia. Caranya adalah, pastikan kamu sudah menginstal widget text mining. Jika belum, kalian bisa menginstal melalui Options, kemudian klik Add-ons. Tunggu ya untuk retrieving package list. Proses ini bergantung dengan kecepatan internet kalian. Semakin stabil, semakin cepat dalam memuat package list dari Orange. Kemudian klik untuk text dan klik OK untuk menginstal. Karena di sini saya sudah menginstal, maka saya skip ya untuk step ini. Jika teman-teman belum menginstal, silahkan tunggu untuk proses instalasi. Dan nanti Orange akan meminta restart, lalu lakukan restart sebelum digunakan. Nah, untuk tampilan Orange, halaman kosong ini kita sebut sebagai kanvas ya, biar mudah. Kemudian, untuk data, visualize, sampai text mining ini, kita sebut sebagai widget. Kemudian, di dalam widget banyak sekali tombol yang bisa kita gunakan. Kita sebut saja toolbar, oke? Nah, untuk mengumpulkan dokumen dari Wikipedia pada widget text mining, kita menggunakan toolbar Wikipedia. Caranya cukup mudah. Kamu tinggal klik Wikipedia. Seperti ini. Lalu akan muncul Tools Wikipedia. Jika sudah, double klik toolbar Wikipedia. Di sini, teman-teman bisa mengquery data yang ingin dicari atau query word list. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari dokumen yang berkaitan dengan topik
data wrangling. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa atau language yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini, kita menggunakan bahasa Inggris. So, kita harus pilih language English. Pada artikel per query, kita setting default saja ya. Kemudian pada text includes, kita ikuti default yang disediakan oleh Orange. Tapi jika teman-teman ingin meng-unchecklist salah satunya, ingin mendapatkan URL-nya misalnya, teman-teman bisa uncheck pada URL. Nah, jika sudah, klik search. Di sini kita akan melihat bagaimana Orange mengkoleksi dokumen dari Wikipedia yang berkaitan dengan topik data wrangling. Kita tunggu ya. Oke, tunggu sampai perputarannya selesai. Ya, sudah selesai semacam ini. Kemudian jika sudah, kita close untuk pop-up Wikipedia. Sebenarnya tidak perlu di-close, tidak apa-apa, tapi menurut saya ini cukup mengganggu karena prosesnya kita sudah selesai. Jadi saya close ya. Nah, di sini kita akan melihat lengkungan atau garis lengkung putus-putus. Di sini kita bisa mengkoneksikan, connect antar toolbar Wikipedia dengan yang lain untuk proses selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya pada pembelajaran teks preprocessing ini, tentunya kita akan melihat atau kita penasaran kira-kira dokumen apa saja sih yang sudah berhasil dikumpulkan oleh toolbar Wikipedia ini? Nah, jika penasaran, kita lihat menggunakan toolbar Corpus Viewer. Nah, Corpus Viewer ini akan menampilkan detail korpus ya. Jadi korpus dengan dokumen ini berbeda ya teman-teman. Jadi bisa dicek di kolom deskripsi, buka lagi untuk PowerPoint-nya, penjelasan mengenai korpus dan dokumen. Jadi korpus itu ibarat folder yang memuat dokumen. Ya, jadi korpus itu memuat banyak dokumen. Nah, kita lanjut. Untuk memulai atau untuk melihat dokumen yang ada pada Wikipedia, kita koneksikan antara toolbar Wikipedia ke Corpus Viewer. Caranya, tempatkan kursor pada garis lengkung putus-putus di sini, dan kemudian tarik ke Corpus Viewer. Semacam ini ya. Nah, untuk melihat dokumen pada korpus yang sudah kita collect dari Wikipedia tadi, caranya adalah double klik. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah dokumen yang berhasil dikoleksi oleh Wikipedia. Kita berhasil mendapatkan 10 dokumen. Jadi, teman-teman bisa melihat information-nya di sini. Kita mendapatkan dokumen sebanyak 10 yang berkaitan dengan topik data wrangling ya. Kemudian pada pop-up Corpus Viewer, teman-teman mendapatkan information yang pertama, jumlah dokumen. Kemudian pre-processed itu false, artinya belum dilakukan preprocessing.
Kemudian untuk tokens dan type itu masih belum ada. Post tagging juga belum dilakukan. Kemudian untuk part detection di sini sudah terjadi 1/1 ya. Dan matching 10/10. Nah, untuk penjelasan mengenai tokens dan types itu apa sih? Nah, teman-teman bisa kembali lagi klik kolom deskripsi, kemudian buka kembali PowerPoint yang sudah disediakan. Kenapa kita melakukan text preprocessing di sini? Kenapa kita harus memvisualisasikan dokumen yang sudah kita dapat? Karena kita akan memastikan kembali dokumen yang sudah kita dapatkan itu sudah benar atau belum ya di sini. Bahkan di sini pun ada title, ada kontennya, ada summary-nya atau ringkasan, ada URL ya kan, ada ID dari page atau halaman tersebut, dan keterangan ya, query-nya data binding. Nah, selanjutnya kita penasaran mengenai berapa bobot atau berapa jumlah frekuensi kata yang muncul di dalam dokumen ini. Atau kita penasaran, apa sih isi dari dokumen yang sudah kita dapatkan tadi? Karena kan capek ya, kita harus baca satu-satu di sini. Dan kita masih secara kasar belum mengetahui. Ke 10 dokumen ini lebih banyak frekuensi kata apanya nih? Untuk kata apa? Nah, di sini kita bisa menggunakan toolbar bernama word cloud. Pasti teman-teman menilai word cloud ini tampilan yang menarik, karena saya juga menilai seperti itu. Sangat bagus. Caranya, kita menuju pada widget text mining, kemudian kita klik word cloud ya. Kita klik saja. Nah, di sini kita rapihkan word cloud di sini. Dan kita koneksikan antara Wikipedia dengan word cloud. Caranya seperti tadi ya, kita tempatkan kursor pada garis lengkung, kemudian kita tarik ke word cloud. Nah, cara untuk melihat frekuensi katanya bagaimana? Kita double klik. Nah, coba kita sesuaikan terlebih dahulu. Ya. Pada pop-up word cloud, kita dapat melihat beberapa settings ya. Ada satu setting saja di dua settings ya. Yang pertama adalah cloud preferences, yaitu kita bisa mengatur apakah kata-kata yang muncul ini mau ditampilkan dalam bentuk warna atau dalam bentuk hitam dan putih. Secara default pada orange kita ditampilkan atau divisualisasikan dengan warna ya, karena kita bisa melihat penekanannya di mana dan fontnya itu semakin besar. Nah, font semakin besar ini menandakan bahwa jumlah bobot kata yang ada itu tinggi. Untuk kata contohnya the, itu bobotnya 755. Kemudian ada data itu sebesar 738. Dan di sini masih ada punctuation atau tanda baca nih. Ada tanda koma ya. Masuk ke token atau frekuensi yang paling muncul. Token dengan frekuensi yang paling sering muncul. Seperti itu. Jadi disinilah kita bisa melihat guna daripada text preprocessing. Karena dengan punctuation yang banyak, kita bisa melihat weight-nya saja 623. Ini tentunya akan mengurangi performa ketika nanti menuju ke tahap selanjutnya, yaitu implementasi model atau implementasi algoritma. Ya. Jadi
saya ulangi lagi, untuk teman-teman yang menginginkan visualisasi tanpa warna, teman-teman bisa meng-uncheck atau meng-uncheck list untuk color words di sini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Dan untuk word cloud, semakin besar font, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar pula tingkat weight atau bobot katanya di sini. Ya, seperti tadi kata the itu punya bobot 755. Oke, kita kembalikan ya ke color words ya. Kemudian untuk word tilt di sini kita bisa mengatur rasio apakah tampilannya mau seperti apa. Semakin ke kanan maka jumlah frekuensi katanya akan semakin besar ya. Untuk kumpulannya akan semakin diperbesar. Semakin ke kiri maka semakin kecil dan semakin banyak pula kata yang bisa divisualisasikan di sini ya. Ini bisa dilihat mulai dari application, metadata, kemudian munging, programming ya. Gitu. Oke, kita menyadari bahwa tadi text preprocessing sangat dibutuhkan. Salah satunya untuk menghapus punctuation atau tanda baca. Nah, bagaimana caranya di Orange? Yaitu kita menggunakan toolbar preprocess text ya di sini. Preprocess text. Caranya tinggal diklik saja. Klik. Lalu saya menghendaki untuk penempatannya di bawah sini ya biar lebih rapi. Lalu kita koneksikan antara Wikipedia ke preprocess text. Nah, jika teman-teman sudah membaca PowerPoint pertemuan kedua mengenai NLP, Natural Language Processing, yang sudah saya tempatkan di kolom deskripsi, teman-teman bisa buka kembali. Di situ sudah dijelaskan mengenai apa itu term, apa itu token, apa itu case folding, apa itu tokenisasi, hingga sampai stemming. Dan di sini kita tinggal mengaplikasikannya ya. Mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Oh iya, saya tadi lupa. Untuk menampilkan pop-up dari preprocess text, caranya cukup double klik ya teman-teman. Jadi jika sudah, teman-teman akan melihat di sebelah kiri, melihat kolom ada preprocess di sini. Banyak sekali yang disediakan, ada 6 ya, dari transformation sampai post tagger. Tapi yang ada di sebelah kanan ini merupakan preprocess text yang secara default diterapkan oleh Orange untuk korpus kita. Jika teman-teman ingin menambahkan, tinggal diklik dan tahan saja dan kemudian ditempatkan ke sebelah kanan semacam ini ya. Oke, kita fokus ke preprocess text yang default terlebih dahulu. Pada transformation, di sini ada lowercase, ada remove accents, ada parse HTML, ada remove URLs. Nah, di sini kita bisa mengatur apa saja sih yang harus kita transformasikan atau kita buang lah ya untuk kasarannya. Yang pertama itu ada lowercase. Jadi kita ingin mengubah dokumen kita ke dalam bentuk huruf yang kecil semua. Jika memang ada aksennya, karena bahasa Inggris itu mempunyai aksen ya, kita bisa remove aksen. Kemudian jika ada HTML di dalamnya, kita bisa pecah HTML-nya, kita hilangkan. Kemudian kita bisa hilangkan URL juga kalau memang ada URL di dalam dokumen kita tadi. Nah, di sini pada tokenisasi kita menerapkan regex ya untuk menghapus karakter. Selanjutnya pada proses filtering atau stopword removal ya, sesuai dengan PowerPoint yang sudah ditempatkan di kolom deskripsi. Nah, di sini kita melakukan filtering atau stopwords. Nah, di stopwords ini ketika kita cek, kita berikan tanda centang di sini.
Kita bisa memilih stop words atau word list, daftar apa saja sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Di sini bahasanya mulai dari bahasa Arab, Arabic sampai Turkish, bahasa Turki. Tetapi kita ingat kembali, dokumen yang kita dapatkan tadi berbahasa Inggris. Jadi kita menggunakan word list atau stop words berbahasa Inggris. Jadi pastikan ya, sudah diklik English. Teman-teman juga bisa menambahkan stop word sendiri ya di sini. Mungkin kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya untuk penambahan stop words di sini. Oke? Nah, di sini ada leksikon. Leksikon itu untuk menghapus kosakata, tapi kita biarkan terlebih dahulu untuk pembelajaran kali ini kita by default saja ya. Dan ada regex. Regex itu berguna untuk menghapus punctuation atau tanda baca yang ada dalam dokumen. Ini ada daftarnya banyak sekali, jadi jika ditemui koma ataupun titik koma di dalam dokumen, maka akan dihapus secara otomatis. Jadi untuk preproses teks, ya ini saja yang kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Tapi tunggu dulu, kita akan membandingkan bagaimana tampilan frekuensi dari dokumen kita tadi antara sebelum dilakukan preprocessing dan setelah dilakukan preprocessing. Dengan apa? Pertama, kita bisa melihat menggunakan word cloud. Ya, caranya klik word cloud. Sini lalu tempatkan di sini atau mau di sini itu bebas. Biar lebih rapi, saya tempatkan di sini ya. Lalu kita tarik dari preprocess text sampai word cloud. Lalu di sini kita klik word cloud 1, atau kita mau melakukan rename ya, boleh rename di sini. Caranya klik kanan, kemudian rename, dan kita ketik di sini word cloud after pre-processing ya, processing, lalu klik OK biar lebih mudah dimengerti. Kita double klik. Oke, dan setelah dilakukan proses preprocessing tadi, ternyata ada atau kata frekuensi kata yang paling sering muncul di sini adalah data ya, di mana weight-nya itu 738. Kemudian dilanjut proses ya, ada 68. Data, kemudian proses. Dan transformasi di sini ada 66 bobotnya. Kemudian set dan editing. Wrangling di sini yang font yang lebih besar. Jadi untuk preprocessing text itu memang berguna untuk bagaimana kita menghapus sesuatu hal yang tidak perlu agar proses kedepannya lebih mudah penerapan algoritmanya. Karena kita di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba melakukan klasifikasi teks, melakukan clustering teks, topik modeling, di mana memang harus dilakukan preprocessing agar lebih akurat ya hasilnya. Jadi ini saja untuk teks preprocessing, untuk pembelajaran teks preprocessing dan visualisasi data teks yang sudah dilakukan preprocessing. Spill off atau bocoran untuk pertemuan selanjutnya kita jika sebelum melakukan atau menerapkan algoritma kita harus melalui satu langkah lagi, yaitu back of words ya. Nah, mengenai pembahasan tentang back of words nanti ini di pertemuan ketiga, yaitu teks klasifikasi atau di pembelajaran selanjutnya. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran mengenai teks preprocessing. Stay tune di YouTube marun.com untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Saya Gustian Herlambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.